belajar modul 1, yakni sesi 1, sikap dan perilaku orang tua ya. Di dalam langkah kedua itu ada tema sikap dan perilaku orang tua. Baik, untuk memulai kegiatan kita hari ini, ibu-ibu silakan sekarang berkelompok, buat kelompok dulu ya ibu-ibu ya. Silakan kelompok Ibu Mila untuk berdiskusi dan Ibu Lia berdiskusi dengan kelompoknya Ibu Lia. Silakan. Ya, untuk berdiskusi tentang hal apa saja sih ya yang kira-kira menyenangkan dan menyedihkan sebagai orang tua. Silakan diskusikan terlebih dahulu. Oke, baik. Sudah selesai diskusinya ibu-ibu? Sudah. Oke, saya tanya sekarang. Kira-kira hal apa sih yang Ibu Mila ingat yang membahagiakan sebagai orang tua? Ketika anak saya bisa membaca dan menghitung. Oke. Jadi kalau anaknya sudah bisa membaca dan berhitung, Ibu Mila merasa bahagia ya? Iya, alhamdulillah. Sekarang udah bisa membaca Bu anaknya? Sudah. Kelas berapa Ibu? Kelas 1. Kelas 1 ya. Kemudian kalau hal yang menyulitkan kira-kira apa Bu? Yang menyulitkan bagi Ibu sebagai orang tua? Ketika anak suruh belajar dia bantah nggak mau. Gitu ya. Jadi kalau anak suruh belajar kok malas itu Ibu itu ya merasa apa? Sulit gitu ya, merasa enggak ya. Oke, sekarang saya tanya ke kelompoknya Ibu Lia. Bu Lia, gimana? Hal apa sih yang paling membahagiakan bagi Ibu jadi seorang ibu? Ketika saya melihat saya sudah bisa melakukan pekerjaan rumah membantu ibu saya. Iya, seperti apa misalnya? Misalnya menyapu. Bisa menyapu ya. Itu merupakan hal yang membahagiakan ya. Kemudian kalau yang menyulitkan Bu? Ketika disuruh bangun tidur. Ketika disuruh bangun tidur malas ya Bu ya. Itu membuat Ibu emosi ya. Nah, gini ya. Jadi ibu-ibu pasti di dalam rumah tangga itu pasti ibunya itu pernah merasakan emosi ya, apalagi terhadap anak ya, dalam menangani anak. Jadi ibu-ibu itu agar tercipta kasih sayang yang lebih terhadap seorang anak, ibu itu harus mengingat hal-hal yang baik yang dilakukan oleh anak. Jadi ibu-ibu itu akan merasa bahagia, merasa senang ketika ibu itu mengingat hal-hal yang baik ya, hal-hal yang menyenangkan sebagai orang tua. Baik, terima kasih ya ibu atas pendapatnya. Oke, kemudian sekarang ibu-ibu besok dipraktekkan ya. Jadi agar tidak emosi, agar tidak merasa kesulitan dalam menghadapi anak, ibu-ibu praktekkan. Oh, saya harus mengingat hal-hal yang baik ya bagi anak. Kemudian untuk biar kita lebih relax, silakan ibu berdiri dulu. Kita akan ada permainan ya, namanya permainan terbalik. Oke, silakan ibu berdiri. Nanti ibu ikuti saya ya, main terbalik. Oke, nanti ibu-ibu akan bermain terbalik. Pernah dengar lagu Kepala, Pundak, Lutut, Kaki? Pernah ya. Oke, nanti kita lakukan bareng-bareng ya. Oke, 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Sekarang ikuti ya. Kita ulangi lagi tapi ibu-ibu ikuti ucapan saya dan gerakan saya ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, tutut, kaki. Oke. Ibu-ibu gimana setelah bermain ini perasaannya? Senang ya? Perasaannya senang ya? Merasa ada yang aneh nggak sih ibu-ibu tadi pas melakukan gerakan itu? Ada. Apa? Misalnya gila? Salah. Gerakannya salah. Oke. Kenapa ibu ngikutin? Kan katanya suruh ngikutin. Oh ya,
jadi kesimpulannya gini ya ibu-ibu ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa nantinya anak kita itu akan mudah meniru apa yang kita lakukan ya, dibanding yang kita ucapkan ya. Seperti halnya tadi saya melakukan gerakan ini, ibu ikut gerakin ini ya, padahal perkataan saya apa? Beda. Kepala kan, kepala saya megangnya pundak, ibunya megang ikut-ikutan megang pundaknya. Itu jadi kesimpulannya, kalau kita bersikap atau berbuat itu harus hal-hal yang baik, karena yang akan dicontoh oleh anak itu adalah hal-hal yang kita lakukan, bukan yang kita ucapkan. Baik, duduk kembali Bu. Oke, jadi kemudian cara yang pertama tadi kan untuk menjadi orang tua yang lebih baik itu adalah mengingat hal-hal yang apa tadi Ibu yang pertama? Mengingat hal-hal yang baik ya sebagai orang tua. Kemudian yang kedua itu menjadi orang tua yang lebih baik itu adalah sejalan antara perkataan dan perbuatan ya tadi. Seperti game yang kita mainkan tadi, permainan itu tadi ya. Jadi apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan ucapan kita ya. Jadi itu anak nanti akan merekam gitu. Oh, ibu saya itu tindakannya negatif, anaknya pasti akan bertindak negatif. Baik, ibu-ibu ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Oke. Jadi saran saya ya, untuk pertemuan kita kali ini saran saya nanti ibu-ibu praktekkan ya di rumah ya. Di rumah ya. Jadi orang tua yang lebih baik tadi apa yang pertama? Mengingat hal-hal yang baik sebagai orang tua. Mengingat hal-hal yang baik ya, yang di anak ya, hal-hal baik pada anak ya sebagai orang tua. Kemudian yang kedua, sejalan antara perkataan dan perbuatan. Nanti dipraktekkan ya ibu-ibu ya. Oke, baik. Cukup pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih ibu-ibu atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada.